Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang penuh dengan hikmah yang saya kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin Abu Laith As-Samarqandi. Kisah berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya telah menjadi babi. Sebelum saya lanjutkan videonya, buat sahabat semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan videonya kepada keluarga dan sahabat kalian semua dengan niat kebaikan dan simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Nabi Musa alaihi salam adalah satu-satunya nabi yang bisa berbicara terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke atas bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lainnya. Suatu hari, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan bertetangga dengan aku?" Maksud bertetangga di sini mungkin bersama Nabi Musa alaihi salam. Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta alamat tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa alaihi salam turun dari bukit Tursina dan terus berjalan mengikuti tempat yang baru saja diberitahu. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dimaksud. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Dia masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam. Tak lama kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dituntunnya dengan hati-hati. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Ada apa ini?" kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering, serta dipeluk, dicium, kemudian diantarkan kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar lagi dengan membawa pula babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan, kemudian dilap hingga kering dan diciumnya dengan kasih sayang. Babi itu kemudian diantarnya kembali ke kamarnya. Setelah selesai pekerjaannya, barulah dia melayani Nabi Musa alaihi salam. "Wahai saudara, apakah agama kamu?" tanya Nabi Musa. "Aku agama tauhid," jawab pemuda itu, "yaitu agama Islam." "Lalu, kenapa kau memelihara babi? Kita tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa. "Wahai Tuan hamba," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu dan bapak kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa besar, Allah telah menjadikan rupa mereka menjadi babi yang jelek rupanya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Sehari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku seperti apa yang Tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah berubah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku," sambung pemuda itu. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah merubah wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi Allah masih belum mengabulkannya," tambah pemuda itu lagi. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga dengan kamu di surga nanti. Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa, dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh karena itu, kami naikkan makomnya sebagai anak soleh di sisi kami." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang mana maksudnya,
Oleh karena dia telah berada di maqam anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat dosanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapak yang akan masuk ke dalam neraka, pindah ke surga. Ini semua terjadi dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapaknya, walaupun rupa ayah ibu bapaknya seperti babi. Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Amin ya Allah. Dalam kisah tadi, kita bisa mengambil pelajaran. Walau bagaimanapun buruk sekali perangai kedua ibu bapak kita, itu bukan urusan kita. Tugas kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka menjaga kita di waktu kita kecil hingga dewasa. Walau banyak sekalipun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukanlah urusan kita. Tugas kita hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedua ibu bapak kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapak kita di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.